Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rianto, STMkom, dosen pengampu mata kuliah Analisis Perancangan Sistem di Universitas Terbuka. Saya sangat senang dapat menyapa dan bertemu dengan Anda semua pada perkuliahan semester ini. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah penting dalam bidang sistem informasi dan teknologi informasi. Karena disinilah kita akan belajar bagaimana merancang sistem informasi yang efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna serta organisasi. Melalui perkuliahan ini, Anda akan memahami proses yang sistematis mulai dari perencanaan, analisis, hingga perancangan sistem yang siap diimplementasikan. Sebagai gambaran umum, perkuliahan ini terdiri dari 9 modul utama yang disusun secara berurutan agar Anda dapat memahami alur pengembangan sistem dari awal hingga akhir. Modul pertama, kita akan bicara terkait dengan konsep pengembangan sistem. Pada modul pertama ini, kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan sistem dan sistem informasi, bagaimana sistem bekerja dalam sebuah organisasi, serta mengapa sistem perlu dikembangkan. Kita juga akan membahas siklus hidup pengembangan sistem atau yang kita kenal dengan System Development Life Cycle atau SDLC, yaitu tahapan-tahapan yang dilalui mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan sistem. Modul ini akan memberikan fondasi bagi pemahaman Anda tentang bagaimana proyek pengembangan sistem dilakukan secara profesional dan terstruktur. Pada modul 2, kita akan membicarakan terkait dengan perencanaan sistem. Modul ini berfokus pada tahap awal dalam proyek sistem informasi, yaitu bagaimana menentukan apakah suatu sistem layak dikembangkan atau tidak. Anda akan belajar menyusun studi kelayakan atau feasibility study yang mencakup aspek teknis, ekonomi, hukum, dan operasional. Selain itu, modul ini membahas perencanaan sumber daya, penentuan tim proyek, serta penjadwalan aktivitas pengembangan. Tujuannya agar sistem yang dibangun dapat berjalan sesuai kebutuhan organisasi dan dapat diterapkan secara efektif. Pada modul 3 kita akan membahas terkait dengan analisis sistem. Setelah perencanaan yang dilakukan, tahap berikutnya adalah menganalisis sistem yang ada. Dalam modul ini, Anda akan mempelajari bagaimana mengidentifikasikan masalah, mengumpulkan data dari pengguna, dan menentukan kebutuhan sistem baru. Teknik yang digunakan antara lain wawancara, observasi, dan kuesioner. Dari analisis ini, kita dapat menyusun dokumen kebutuhan sistem atau System Requirement Document yang menjadi dasar untuk tahap perencanaan berikutnya. Dan pada modul 4, kita akan membahas terkait dengan pemodelan analisis dengan pendekatan terstruktur. Pada modul ini kita akan belajar membuat model logis dari sistem menggunakan pendekatan terstruktur, menggunakan alat bantu yang digunakan antara lain data flow diagram atau DFD untuk menggambarkan aliran data antar proses, kemudian entity relationship diagram atau RD untuk memodelkan hubungan antar data, dan kamus data atau data dictionary untuk mendefinisikan setiap elemen data dalam sistem. Pendekatan ini banyak digunakan dalam sistem-sistem tradisional yang berbasis proses. Pada modul kelima, kita akan membahas terkait dengan pemodelan analisis dengan pendekatan berbasis objek. Berbeda dengan pendekatan terstruktur, model ini memperkenalkan pendekatan berorientasi objek atau Object Oriented Analysis. Kita akan menggunakan Unified Modeling Language atau UML sebagai standar pemodelan internasional yang beberapa diagram yang akan kita pelajari diantaranya meliputi use case diagram, class diagram, sequence diagram. Pada modul 6 kita akan membahas terkait dengan pemodelan proses bisnis dan struktural sistem. Nah, sebelum merancang sistem, kita perlu memahami bagaimana proses bisnis organisasi berjalan. Dalam modul ini, Anda akan belajar menganalisis alur kerja atau workflow, fungsi-fungsi utama organisasi, dan struktur data yang mendukungnya. Tujuannya agar sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan realitas bisnis dan mampu meningkatkan efisiensi organisasi. Kita juga akan mengenal alat bantu seperti Business Process Model atau Notation atau BPMN ya. Kemudian model ketujuh
Modul ketujuh, kita akan membahas terkait dengan pemodelan perilaku atau behavioral object. Modul ini membahas bagaimana sistem bereaksi terhadap peristiwa atau event dan bagaimana objek di dalam sistem berinteraksi satu sama lain. Kita akan menggunakan stage card diagram, activity diagram, dan sequence diagram untuk memahami perilaku dinamis sistem. Pemodelan perilaku ini penting agar sistem yang dirancang tidak hanya benar secara struktur, tetapi juga berfungsi sesuai ekspektasi pengguna dalam berbagai kondisi. Modul ke-8 kita akan membahas terkait dengan transisi dari analisis ke desain sistem. Tahap ini merupakan jembatan antara analisis dan perencanaan sistem. Kita akan membahas bagaimana hasil analisis berupa kebutuhan, model, dan proses ditransformasikan menjadi rancangan sistem yang siap dikembangkan. Anda akan belajar bagaimana mengidentifikasikan komponen-komponen desain, membuat spesifikasi antarmuka, serta menyiapkan rancangan basis datanya. Tujuan utamanya adalah memastikan tidak ada kesenjangan antara hasil analisis dengan sistem yang akan dibuat. Modul terakhir yaitu modul 9, kita akan membahas terkait dengan desain atau perancangan sistem. Modul terakhir merupakan puncak dari seluruh proses. Di sini Anda akan belajar mendesain sistem secara lengkap, meliputi desain arsitektur sistem, desain antarmuka pengguna atau user interface, desain basis data, serta desain program atau modul aplikasi. Tahap ini menghasilkan sebuah blueprint sistem informasi yang akan siap diimplementasikan oleh tim pengembang. Melalui mata kuliah ini, saya berharap Anda dapat memahami cara berpikir sistematis, analisis, dan logis dalam merancang solusi teknologi informasi. Jangan khawatir jika Anda merasa topiknya cukup kompleks, kita akan pelajari langkah demi langkah dengan pendekatan yang mudah diikuti. Kunci sukses dalam mata kuliah ini adalah konsistensi belajar dan keaktifan dalam berdiskusi. Manfaatkan forum diskusi, tugas, dan latihan sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan Anda. Selamat belajar, semoga perjalanan akademik Anda di Universitas Terbuka ini menjadi pengalaman yang menyenangkan dan penuh makna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.